Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melanjutkan video pembelajaran ekonomi kesehatan. Topik yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mengenai model pasar. Bagaimana kita memahami model pasar dan juga bagaimana nanti aplikasinya model pasar ini di dalam layanan kesehatan. Oleh karena itu, maka ekonomi kesehatan perlu melihat lebih dalam mengenai model pasar ini. Sebagai pengantar bahwa pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Di dalamnya terdapat dinamika yang membawa pada berbagai nilai harga dan kuantitas. Dalam situasi pasar sempurna atau pasar bebas, yaitu pasar di mana hanya permintaan dan penawaran yang menjadi penentu harga. Nah, oleh karena itu, maka dapat terjadi situasi-situasi equilibrium. Lalu, sebagaimana tadi disebutkan, ada istilah equilibrium. Lalu, bagaimana dengan pasar equilibrium? Jadi, pasar equilibrium adalah ketika pada situasi pasar sempurna, harga pasar ditentukan semata-mata oleh kesetaraan atau equilibrium antara permintaan dan penawaran. Lalu kita lihat bagaimana model pasar dalam kesetaraan. Pasar sedang dalam kondisi equilibrium di mana biaya marginal atau marginal cost dan manfaat marginal atau marginal benefit berada di dalam keseimbangan. Kalau melihat grafik di sebelah atas, maka di situ terlihat bahwa MC setara dengan SI, yang berarti kalau biaya marginal setara dengan kurva penawaran awal di pasar. Biaya marginal sendiri adalah biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan satu produk atau satu layanan. Lalu marginal benefit. Di situ bahwa marginal benefit setara dengan D1, yang berarti bahwa kalau manfaat marginal setara dengan kurva permintaan di pasar. Lalu manfaat marginal sendiri didefinisikan sebagai manfaat yang diperoleh ketika mendapatkan pelayanan. Lalu di situ terlihat ada equilibrium, di mana marginal cost sama dengan marginal benefit, atau bertemu antara supply dan demand. Lalu bagaimana kalau model pasarnya bergerak? Katakanlah misalnya harga equilibrium tadi senilai 2 dolar. Lalu dengan harga 2 dolar itu permintaannya sebanyak 200. Jika harga disetel misalkan menjadi 1 dolar, maka berarti bahwa harga diturunkan. Nah, maka ada dua titik yang berada pada kurva bersilangan di atas, yaitu satu titik pada kurva penawaran atau supply yang lebih rendah dari 200, misalnya 100. Dan satu titik di kurva permintaan atau demand yang lebih tinggi dari 200, yaitu 300. Artinya, kalau kita lihat di layanan kesehatan, ketika harga turun, maka dokter menawarkan lebih sedikit pelayanan karena takut rugi. Sementara pasien lebih banyak mengharapkan pelayanan karena merasa untung dengan adanya penurunan harga. Maka hal ini akan berdampak pada masalah antrian, memaksa jumlah dokter untuk ditambah sehingga kurva supply itu bergerak lagi ke kanan ke angka 200 lagi. Lalu bagaimana dengan model pasar bergerak berikutnya?
Misalkan dari harga $2 tadi, harga dinaikkan menjadi $3. Lalu ada dua titik pada kurva yang bersilangan. Pada kurva penawaran, jumlah pelayanan yang ditawarkan menjadi tinggi karena dokter mengejar keuntungan yang lebih banyak akibat dari kenaikan harga. Tetapi di sisi lain, jumlah permintaan dari pasien lebih sedikit karena pasien merasa harga tersebut mahal. Akibatnya, dokter akan berusaha menurunkan harga agar mendapatkan banyak pasien. Maka terlihat di situ supply-nya menurun ke kiri, ke angka 200. Di sisi lain, merasa harga turun, maka pasien juga semakin banyak. Maka demand akan bergerak lagi ke kanan, ya, bergerak ke kanan, dan keduanya menjadi stabil lagi pada harga $2. Dengan kondisi itu, maka titik equilibrium menjadi tercapai. Begitulah kira-kira penjelasan mengenai model pasar bergerak. Lalu, bagaimana pasar pelayanan kesehatan? Apakah pasar pelayanan kesehatan menggunakan pasar bebas? Pasar bebas merupakan pasar yang hanya dikendalikan oleh mekanisme permintaan dan penawaran yang memungkinkan terjadinya equilibrium harga. Pasar ini disebut sebagai pasar persaingan sempurna. Pasar bebas dalam industri pelayanan kesehatan sulit untuk dicapai, karena walau bagaimanapun, pemerintah perlu mengendalikan pasar untuk menyediakan dukungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan melindungi pasien-pasien yang kurang mampu. Lalu, berikut ini ada beberapa argumen bahwa pasar pelayanan kesehatan itu harus diselenggarakan sesuai dengan pasar bebas. Argumen yang pertama adalah argumen efisiensi, di mana persaingan akibat adanya pasar bebas akan menurunkan harga sehingga menguntungkan pasien. Sebagaimana harga barang-barang konsumsi, konsumen akan memilih barang yang lebih murah jika kualitas kedua barangnya sama. Karena konsumen hanya akan membeli barang yang lebih murah, maka pelayanan kesehatan akan menjadi lebih efisien. Karena para perusahaan yang bersaing akan berusaha menghasilkan produk dengan harga murah tetapi kualitasnya baik. Dengan demikian, kualitas yang baik itu hanya dapat dicapai pada situasi harga murah ketika efisiensi produksi ditingkatkan. Argumen yang kedua adalah argumen yang disebut dengan bencana moral. Argumen bencana moral ini berpendapat bahwa semakin bebas suatu pasar, semakin kecil bencana moral yang akan terjadi. Bencana moral yang dimaksud di sini adalah pemakaian pelayanan kesehatan secara berlebihan. Orang hanya akan membayar pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan mereka karena tidak ada yang ingin sakit dan hanya akan membayar seminimal mungkin untuk menjadi sehat. Argumen yang ketiga adalah argumen inovasi. Argumen inovasi ini menyatakan bahwa persaingan di pasar bebas akan mendorong perusahaan-perusahaan yang akan bersaing untuk berinovasi guna meraih keunggulan bersaing. Inovasi-inovasi ini akan menguntungkan pasien. Itu 3 argumen bahwa pasar pelayanan kesehatan sesuai dengan mekanisme pasar bebas. Lalu ada juga argumen bahwa pasar pelayanan kesehatan tidak bisa diselenggarakan sesuai dengan pasar bebas. Argumen yang pertama adalah argumen asimetri informasi. Argumen asimetri informasi ini menentang argumen harga. Menurut argumen ini, pasar bebas tidak akan mampu menurunkan harga pada produk pelayanan kesehatan karena ada asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Asimetri informasi terjadi karena penjual atau pemberi pelayanan kesehatan memiliki informasi yang jauh lebih banyak tentang kondisi pasien daripada pasien itu sendiri. Argumen yang kedua adalah argumen berbasis nilai.
Pendapat ini menyatakan bahwa kesehatan adalah sebuah nilai kemanusiaan. Nilai kesehatan adalah nilai tanpa syarat, berbeda dengan nilai keuntungan moneter yang merupakan nilai bersyarat. Nilai tanpa syarat adalah ia bernilai tanpa peduli apakah seseorang memandangnya bernilai atau tidak secara subjektif. Kesehatan adalah nilai tanpa syarat karena ia merupakan syarat perlu bagi kehendak rasional seseorang untuk ada, dipertahankan, dan dijaga. Argumen yang ketiga adalah argumen inovasi radikal. Argumen ini menentang argumen inovasi dari pasar bebas yang menyatakan kalau pasar bebas akan mendorong inovasi pada dunia medis. Argumen ini membenarkan kalau pasar bebas akan mendorong inovasi, tapi inovasi yang didorong oleh pasar bebas adalah inovasi inkremental, yaitu inovasi yang sedikit lebih berbeda dari produk-produk sebelumnya. Sementara itu, pelayanan kesehatan yang mendasar memerlukan inovasi radikal, yaitu inovasi yang benar-benar mendasar dan berdampak luas bagi masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan bagian terakhir kita lanjut diskusi. Mohon berikan argumen Anda. Apakah menurut Anda pasar pelayanan kesehatan dijalankan dengan mekanisme pasar bebas atau tidak? Jawaban bisa langsung submit di e-learning yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila perlu penjelasan lebih lanjut, silakan hubungi saya via email atau WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.